Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan pajak, apa kabar hari ini? Kita berjumpa kembali dalam acara Pintas, podcast KPP Pratama Jakarta Tanah Abang 1. Salah satu media yang dimiliki oleh KPP Pratama Jakarta Tanah Abang 1 dalam berbagi informasi, terutama informasi mengenai ketentuan perpajakan saat ini. Dan seperti biasa, untuk podcast episode kali ini saya tidak sendiri. Saya Lita. Kali ini saya ditemani oleh Mbak Ayu. Apa kabar Mbak Ayu? Halo Mbak Lita, alhamdulillah kabar saya baik hari ini. Baik, bertepatan dengan bulan Ramadan nih Mbak Ayu. Nah, di media sosial ini kan lagi rame begitu ya. Iya. Ada war takjil gitu Mbak Ayu. Gimana? Ikutan war takjil? Saya pernah nih Mbak Lita ke Ben Hill. Di Ben Hill itu kan ada tuh terkenal sekali ya, banyak makanan bulan puasa ini. Nggak kuat saya Mbak Lita. Macet ya Mbak ya? Betul Panas sekali. dan macet. Ya Baik, kawan pajak semuanya, sehubungan nih dengan semangat war takjil tadi, sepertinya kita juga harus memompa nih semangat kawan pajak semuanya, seperti semangat dalam war takjil untuk melaporkan SPT tahunan PPh orang pribadi. Mumpung nih Mbak Ayu. Iya. Bulan ini adalah bulan yang mungkin kawan pajak kenal adalah bulan hajatannya DJP. Kenapa? Karena bulan ini adalah batas akhir pelaporan SPT tahunan PPh orang pribadi. Nanti di tanggal 31 Maret gitu ya Mbak Ayu ya. Iya, betul sekali Mbak Lita. Jadi memang kebetulan sekali di tahun ini bulan Maretnya bertepatan dengan bulan Ramadan dan tinggal berapa hari lagi ya kita juga akan lebaran ya. Iya, betul sekali. Nah, diingatkan nih kawan pajak kalau misalnya yang mau pulang kampung sebelumnya silakan dulu lapor SPT tahunannya. Selesaikan dulu gitu ya. Jadi kewajiban perpajakannya terpenuhi. Iya, betul sekali kawan pajak. Karena nanti biasanya mendekati tanggal 31 Maret, biasanya nih DJP online akan mengalami perlambatan. Nah, jangan sampai karena mengalami perlambatan, kawan pajak jadi gagal melaporkan SPT-nya. Begitu ya Mbak Ayu. Ya, ngomong-ngomong soal SPT nih Mbak Ayu. SPT tahunan orang pribadi itu kan ada beberapa jenis kalau kawan pajak bisa ketahui. Jadi ada 1770S, ada 1770SS, dan juga ada 1770 biasa tanpa embel huruf, tanpa ada tambahan huruf. Nah, episode kali ini kita akan sedikit mengulik mengenai formulir 1770 dengan norma penghitungan penghasilan itu. Nah, apa itu norma penghitungan penghasilan itu? Akan kita ulik dan diskusikan bersama gitu ya Mbak Ayu ya. Oke. Jadi kan SPT untuk orang pribadi ya, khususnya karena kita sudah mau mendekati akhir Maret ya. Betul. Nah, untuk yang 1770 SS dan S itu memang diutamakan bagi karyawan. Ya. Jadi orang pribadi yang mendapatkan penghasilan dari satu pemberi kerja itu atau tidak punya usaha ya Mbak Lita ya, itu maka melaporkannya memakai 1770S atau SS. Nah, bagi kawan pajak yang orang pribadi merupakan wajib pajak orang pribadi yang mempunyai pekerjaan bebas atau kegiatan usaha tertentu, maka menggunakan yang namanya 1770 gitu ya. Tanpa betul sekali. Nah, untuk yang pekerja bebas nih, sesuai dengan tema kita kali ini ya, SPT tahunan dan NPPN. NPPN itu adalah norma perhitungan penghasilan neto. Nah, itu kepanjangannya. Dari pengertiannya sendiri adalah suatu penghitungan atas penghasilan menggunakan norma seperti itu. Nah, untuk besarnya presentasi norma itu sendiri ada ketentuannya gitu Mbak Lita. Baik. Jadi tidak asal memakai presentasi norma yang kita mau, bukan. Tapi memang ada ketentuan perpajakan yang digunakan untuk menghitung berapa penghasilan neto dari kawan pajak yang mempunyai pekerjaan bebas. Sudah ditentukan oleh DJP begitu ya Mbak Ayu ya. Baik, nanti kawan pajak tinggal melihat tabel yang mungkin sudah disediakan dalam ketentuan tersebut. Jadi kawan pajak masuk kriteria usaha yang atau pekerjaan bebas
yang bagaimana, di situ tinggal dipilih saja yang sesuai begitu ya Mbak Iya, Ayu ya. betul. Iya. Nah, tadi Mbak Ayu sudah menyampaikan bahwa 1770 dengan norma penghitungan penghasilan itu ditujukan kepada pekerja bebas gitu ya Mbak ya, ataupun yang melakukan kegiatan usaha. Nah, untuk yang melakukan kegiatan usaha, kalau kawan pajak sudah menyimak podcast episode sebelumnya, sudah dibahas juga ya oleh teman kita. Baik, nah untuk yang pekerja bebas, contohnya itu bagi kawan pajak yang mungkin profesinya nih bisa sebagai dokter, pengacara, ataupun notaris. Ataupun juga ada pekerja seni ya Mbak ya, itu juga termasuk kriteria pekerja bebas. Asuransi gitu? Agen asuransi, gitu ya, Mbak, ya? Iya betul Mbak Ayu. Nah, benar sekali Mbak Lita. Jadi memang kalau untuk yang pekerja bebas tadi kan ada ya yang mendapatkan bukti potong, Betul. Seperti itu kan. Ada juga nih di situ ada berapa namanya dari perusahaan itu memberikan bukti potong itu kan pastinya ya sesuai dengan pasal 17 ya. Tarifnya seperti itu. Tapi untuk perhitungan di dalam SPT tahunannya maka menggunakan norma. Nah, jangan lupa kan kawan pajak nih, untuk namanya yang memakai norma itu harus menggunakan pencatatan. Iya, betul. Nah, jadi silakan kawan pajak jika mendapatkan bukti potong atas pekerjaan bebasnya tadi, maka lakukanlah pencatatan secara sederhana. Gitu Mbak Lita. Oke, baik Mbak Ayu. Mungkin sedikit menambahkan informasi ya untuk kawan pajak semuanya. Mbak Ayu tadi sudah menyinggung mengenai pencatatan bagi kawan pajak yang untuk penghitungan penghasilan itunya menggunakan norma begitu ya Mbak ya. Nah, sebenarnya siapa sih yang wajib pencatatan? Siapa sih yang wajib pembukuan begitu ya? Iya. Nah, dalam Undang-Undang KUP sendiri sudah dijelaskan sebenarnya siapa yang wajib melakukan pembukuan. Itu yang pertama adalah wajib pajak yang orang pribadi, wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha ataupun pekerjaan bebas. Kemudian yang kedua ditujukan kepada wajib pajak badan yang ada di Indonesia. Nah, di ayat keduanya, di ayat 2-nya sendiri dijelaskan juga bahwa siapa yang wajib melakukan pencatatan tapi tidak wajib melakukan pembukuan. Yang pertama, wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha ataupun pekerjaan bebas yang omset atau peredaran brutonya dalam 1 tahun tidak melebihi 4,8 miliar. Kemudian yang kedua, wajib pajak orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. Itu juga tidak wajib melakukan pembukuan. Contohnya siapa? Misalnya karyawan, tapi tidak punya penghasilan lain gitu ya. Itu tidak wajib melakukan pembukuan. Nah, catatan untuk yang nomor 1 tadi, wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas tapi omsetnya tidak melebihi 4,8. Apabila ingin menggunakan norma harus mengajukan pemberitahuan begitu Mbak Ayu dalam ketentuan tersebut. Mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut Mbak Ayu? Ya, benar sekali Mbak Lita. Jadi yang disebutkan tadi Mbak Lita itu kan terkait atas ketentuan di dalam KUP ya Mbak Lita ya. Nah, di Undang-Undang Pajak Penghasilan sendiri pun itu juga diatur tuh Mbak Lita terkait dengan penggunaan norma. Ya. Jadi penggunaan norma ini tidak langsung wajib pajak menggunakan norma untuk menghitung penghasilannya. Bukan seperti itu Mbak Lita. Tapi wajib pajak harus melakukan pemberitahuan dulu terhadap DJP bahwa yang bersangkutan akan menggunakan norma. Nah, kapan waktunya? Yaitu adalah di 3 bulan pertama di tahun pajak yang wajib pajak gunakan. Gitu. Jadi misalnya gini Mbak Lita. Kawan pajak menggunakan tahun buku atau dalam pelaporannya menggunakan tahun pajaknya Januari Desember. Maka 3 bulan pertama yaitu sampai bulan Maret, Januari sampai Maret. Maret itu adalah batas akhir dari kawan pajak melakukan pemberitahuan kepada DJP untuk menggunakan norma perhitungan atau NPPN tadi Mbak Lita. Nah, ini perlu diingat banget loh ini Mbak Lita. Iya, ada batas waktunya begitu ya Mbak Ayu ya. Dan ini perlu diingat, kenapa? Karena yang pertama nih, sesuai pasal 14-nya nih Mbak Lita di Undang-Undang PPH tadi, itu wajib pajak yang tidak memberitahukan kepada DJP
kalau dia menggunakan NPPN sebagai perhitungan penghasilan netonya, maka DJP akan menganggap nih bahwa wajib pajak ini menggunakan Pembukuan, begitu ya? penyelenggaraan pembukuan dalam menghitung penghasilannya, gitu. Jadi dianggap ya, dianggap. Nah, yang kedua, bagi wajib pajak yang dianggap memilih menggunakan atau menyelenggarakan pembukuan dalam menghitung penghasilannya, dan ternyata wajib pajak ini tidak sepenuhnya menyelenggarakan pembukuan, maka penghasilan netonya kan dihitung menggunakan NPPN nih Mbak Lita, atau norma tadi. Nah, nanti akan ada tambahan sanksi administrasi sebesar 50% dari PPh yang tidak atau kurang dibayar tadi. Gitu Mbak Lita. Iya, berarti betul memang yang disampaikan oleh Mbak Ayu tadi, kawan pajak harus mengingat bahwa kalau memang memilih untuk menggunakan norma, jangan lupa menyampaikan pemberitahuan NPPN tersebut ke KPP atau lewat DJP gitu ya. Dan ada batas waktunya, yaitu paling lambat 3 bulan pertama dari tahun buku yang digunakan. Mbak ya. Nah, ngomong-ngomong soal pemberitahuan nih Mbak Ayu. Kalau zaman dulu ketika SPT masih berupa berbentuk kertas begitu ya Mbak. Manual ya. Iya betul. Dulu SPT itu selain SPT induk juga dilampiri dengan lampiran-lampiran termasuk dengan lampiran pemberitahuan penggunaan norma. Nah, ketika kawan pajak memang memilih untuk menggunakan norma ini, maka kawan pajak akan mengisi lampiran pemberitahuan penggunaan norma tersebut dan disampaikan bersamaan dengan penyampaian SPT tahunan PPh orang pribadi. Dulu seperti itu ya Mbak Ayu ya. Nah, sekarang kan semua serba online nih. Gimana Mbak Ayu? Apakah pemberitahuannya juga masih seperti itu atau mungkin ada kanal lain, ada saluran lain yang bisa dimanfaatkan oleh kawan pajak semuanya? Zaman sekarang kan digitalisasi gitu ya Mbak Lita ya. Betul, Mbak. Ya, betul sekali. Jadi karena zaman digitalisasi, semua dipermudah dengan online atau elektronik, maka DJP pun menyesuaikan Mbak Lita. Jadi nanti kawan pajak dapat mengajukannya secara online, yaitu melalui DJP online. Nah, pasti kawan pajak udah terbiasa ya dengan DJP online, karena memang itu adalah sarana pelaporan SPT. Nah, di situ nanti silakan kawan pajak buka DJP online-nya, nanti ada beberapa menu. Nah, di menu layanan nanti ada menu lagi di dalam menu layanan tadi, yaitu yang namanya submenunya ya. Betul, yang namanya KSWP. Nah, di dalam KSWP itulah kawan pajak silakan pilih memberitahukan penggunaan NPPN. Gitu Mbak Lita. Jadi nanti saat kawan pajak sudah mengklik menggunakan NPPN, maka kawan pajak akan menerima yang namanya bukti penerimaan surat ya. Betul. Jadi kalau setelah menerima BPS ini, maka dianggap kawan pajak sudah dapat menggunakan nih Mbak Lita untuk perhitungannya menggunakan NPPN. Jadi otomatis ya Mbak ya? Betul sekali. Tapi nih ada tapinya nih ya. Tapi jika ternyata DJP dalam hasil pemeriksaannya ternyata nih wajib pajak ini kan sudah melakukan mengajukan pemberitahuan menyampaikan pemberitahuan dengan NPPN, tapi hasil pemeriksaan ternyata menyatakan bahwa wajib pajak ini sebenarnya nggak berhak nih menghitung penghasilan netonya dengan NPPN, maka itu bisa dibatalkan. Begitu Mbak Lita. Oke, berarti cukup jelas dan cukup mudah ternyata kawan pajak semuanya. Apabila dulu disampaikan secara manual, dalam artian kawan pajak harus menulis dalam kertas gitu ya, di lampirannya. Nah sekarang karena semua serba online, maka kawan pajak dapat mengajukan pemberitahuan tersebut melalui akun DJP online kawan pajak masing-masing. Mudah dan cepat gitu ya Mbak ya. Gampang sekali ya. Oke, benar sekali Mbak Ayu. Kemudian Mbak Ayu nih terkait dengan penggunaan norma tadi. Tentunya kan juga kawan pajak tidak sekedar pakai norma terus nanti dikira-kira nih penghasilanku berapa, kan nggak begitu ya. Ya enggak lah ya. Iya betul. Nah
Kawan pajak, apabila kawan pajak memilih menggunakan norma, ada kewajiban yang harus dilakukan oleh kawan pajak semuanya, yaitu melakukan pencatatan, gitu Mbak Ayu. Bagaimana Nah, nih Mbak Lita? iya, bagaimana dengan ketentuan pencatatan ini? Ada beberapa poin mungkin ya yang harus diperhatikan oleh kawan pajak semuanya. Sesuai ketentuan perpajakan, yang pertama, apabila kawan pajak melakukan pencatatan, itu dilakukan dalam bahasa Indonesia, Mbak Ayu. Defaultnya bahasa Indonesia. Iya. Namun ini juga ada kemudahan nih Mbak Ayu. Apabila kawan pajak menghendaki pencatatan tersebut dalam bahasa Inggris, kawan pajak juga dapat menyampaikan sekali lagi namanya pemberitahuan bahwa kawan pajak akan melakukan pencatatan menggunakan bahasa Inggris. Oke, betul. Ya. Nah, untuk pemberitahuan menggunakan bahasa Inggris tersebut, kawan pajak dapat sampaikan paling lambat dalam jangka waktu 3 bulan dari tahun buku yang akan digunakan oleh kawan pajak untuk melakukan pencatatan dalam bahasa Inggris. Begitu Mbak Ayu. Kemudian yang kedua, apa saja yang harus dicatat oleh kawan pajak? Yang pertama tentu saja adalah mengenai penghasilannya. Penghasilan, omset atau peredaran bruto itu harus dicatat oleh kawan pajak semuanya. Baik. Nah, misalnya nih kawan pajak punya beberapa jenis usaha, atau juga misalnya karena usahanya sudah cukup besar, ada beberapa cabang di beberapa kota, begitu ya Mbak Ayu. Ya. Nah, kawan pajak juga harus melakukan pencatatan tersebut dari masing-masing jenis usaha dan juga masing-masing kota tempat cabang itu berada. Jadi ada detailnya begitu Mbak. Dari Januari, misalnya dari Januari, kemudian sampai dengan Desember, ini ada di cabang mana, jenis kegiatan usaha atau pekerjaan bebasnya apa, harus ada pencatatannya. Kemudian yang ketiga, selain mengenai peredaran atau penghasilan tadi, peredaran usaha atau penghasilan tadi, kawan pajak jangan lupa nih juga mencatat mengenai aset atau harta dan juga kewajiban atau hutang. Kenapa? Karena nanti dalam pelaporan SPT tahunan PPh orang pribadi, kawan pajak juga akan menyampaikan datanya nih Mbak. Berapa harta saya, detailnya apa saja itu juga harus disampaikan. Termasuk di dalamnya juga misalnya ada hutang atau kewajiban, begitu Mbak Ayu. Oke. Nah, setelah melakukan pencatatan tadi ya, jadi pencatatan sederhana sebenarnya ya Mbak Lita ya. Jadi hanya mencatat berapa dia dari pekerja bebas tadi atau kegiatan usahanya, dan tadi bahasa Indonesia atau bahasa Inggris, ya kan begitu ya Mbak Lita. Terus atas hartanya atau hutangnya itu juga dicatat. Nah, pencatatan sederhana ini sebenarnya ini ada fungsinya ya Mbak Lita ya. Nah, karena apa? Pada saat kawan pajak melakukan pelaporan SPT tahunan, nah pencatatan inilah yang menjadi dasar untuk penghitungan penghasilannya, gitu kan Mbak Lita ya. Nah, setelah tadi melakukan pencatatan sederhana seperti dengan seperti ketentuan yang telah disebutkan oleh Mbak Lita tadi, maka kawan pajak dapat segera melaporkan SPT-nya, gitu ya, SPT tahunan pribadinya. Nah, caranya gini Mbak Lita. Nah, caranya setelah kawan pajak masuk ke DJP online nih, ya kan? Itu kan kalau untuk 1770 itu menggunakan e-form ya, dengan cara mengunduh ya, Mbak. Nah, untuk pengisian dari penghasilan yang pekerjaan bebas ini setelah melakukan pencatatan, maka silakan kawan pajak itu masuk ke e-form yang di mana tuh Mbak Lita ya? Di lampiran 2 kalau nggak salah ya. Iya, di lampiran 1 bagian 2. Oh, oke. Lampiran 1 bagian 2. Di situ ada yang namanya penghasilan gitu ya. Penghasilan ya, ada beberapa jenis ini ya, penghasilan ya. Betul Nanti sekali. kawan pajak tinggal pilih begitu ya. Ya. Nah, di situ silakan kawan pajak setelah dari pencatatan tadi kan akan terlihat tuh total brutonya berapa ya. Nah, silakan kawan pajak pindahkan ke dalam sesuai dengan pekerjaan bebas tadi ya. Nah, di peredaran brutonya atau penghasilan brutonya tadi silakan diisi totalnya. Nah, dari satu jenis pekerjaan, misalnya dokter gitu ya Mbak Lita. Nah, dari satu tadi berapa normanya? Gitu. Dari
nanti akan ketemu yang namanya penghasilan neto. Jadi seperti yang disampaikan kita di awal ya, bahwa untuk setiap pekerjaan bebas itu persentase normanya kan berbeda-beda ya, Iya, Mbak Dita? berbeda-beda. Ya. Jadi nanti pengisian dalam e-form tadi itu juga sesuai dengan pekerjaan bebas yang dia miliki. Betul. Ya. Untuk dokter misalnya dia maka diisikan peredaran bruto dari dokter tadi berapa dikali normanya, ketemulah yang namanya penghasilan neto. Itu kan ya Mbak Lita ya. Betul. Nah, nanti setelah itu misalnya dia ada pekerjaan bebas lainnya, misalnya juga sebagai penulis nih kan ya Mbak Lita, bisa jadi ya. Nah, nanti berapa normanya, maka silakan diisikan. Nanti akan ketemu yang namanya total penghasilan neto. Secara otomatis total penghasilan neto ini akan tercantum di induknya ya, gitu kan Mbak Lita ya. Nah, sudah dikunci begitu ya betul, Mbak ya. Nanti dari induk itulah terhitung sesuai dengan ketentuan berapa pajak penghasilan yang harus dibayar jika memang ada kurang bayar. Gitu kan Mbak Lita ya? Baik, iya betul sekali Mbak Ayu. Tadi seperti sudah disampaikan Mbak Ayu, dari hasil pencatatan nanti akan ketemu yang namanya rekapitulasi peredaran bruto. Ya, nah, dari rekap tersebut nanti tinggal diisikan ke kolom-kolom yang sesuai dengan penghasilan yang dimiliki oleh wajib pajak, gitu ya. Ya, nah sehubungan dengan penyampaian SPT tahunan tadi, Mbak Ayu sudah menyampaikan mengenai tata cara pengisiannya ketika kawan pajak menggunakan norma. Ketika sudah diisi, tentunya kawan pajak harus mensubmit begitu ya, mengirim e-form tersebut ke DJP online. Nah, selain mengisi, jangan lupa kawan pajak juga harus memenuhi kelengkapannya. Misalnya nih, tadi kan ada lampiran rekapitulasi peredaran bruto ya Mbak ya. Tadi dibuat ya. Betul. Nah, itu harus dibuat dan jangan lupa setiap lampiran itu harus ditandatangani oleh kawan pajak semuanya. Baru kemudian nanti diunggah pada saat pengiriman e-form ke DJP online. Selain tadi rekapitulasi peredaran bruto, kawan pajak juga dapat mengunggah bukti potong. Misalnya kawan pajak mendapatkan bukti potong 1721 begitu ya. Mungkin dalam 1 tahun ada beberapa bukti potong. Nah, jangan lupa kawan pajak juga harus mengunggah bukti potong tersebut. Ya, gitu, seperti dokter ya, Mbak Lita, itu biasanya dapat bukti agen potong. Asuransi ya. Itu dapat bukti potong kan ya Mbak Lita ya. Iya, gitu. dan biasanya juga lebih dari 1. Nah, nanti dari setelah nanti kawan pajak unggah, nanti kawan pajak bisa melanjutkan ke langkah selanjutnya. Biasanya akan diminta untuk mengisikan tokennya ya Mbak ya. Iya, jadi token yang sudah dikirimkan melalui email ataupun misalnya kawan pajak memilih untuk dikirimkan melalui SMS, nanti kawan pajak tinggal lihat ya, bisa di email atau di SMS. Kemudian isikan di bagian token, kemudian kawan pajak bisa submit e-form tersebut, ya. Gampang banget ya Mbak Lita. Iya, gampang sekali. Dan submit e-form tersebut dapat dilakukan kapan saja Mbak Ayu. Tidak harus di hari kerja, tidak harus di jam kerja, jadi bisa kapan saja. Oh gitu ya. Nah, kawan pajak mudah sekali kan ya untuk lapor SPT. Yang betul jelas sekali. Harus memenuhi ketentuan, gitu kan ya Mbak Lita. Jadi silahkan saja kawan pajak segera laporkan SPT tahunannya. Dari yang menjadi karyawan atau pekerja bebas, itu silakan saja. Atau jika kawan pajak memerlukan bantuan, bisa datang ke KPP terdekat gitu ya. Betul. Untuk orang pribadi dapat dilakukan di KPP di mana saja. Dibantu untuk pengisiannya seperti itu. Gitu, atau juga biasanya akhir-akhir bulan seperti ini, akhir-akhir batas waktu penyampaian SPT, biasanya ada beberapa KPP yang mengadakan pojok pajak gitu ya Mbak ya, di beberapa tempat yang strategis mungkin, atau ada di mall atau di apartemen begitu ya Mbak ya. Silahkan kawan pajak dapat memanfaatkan kemudahan tersebut. Bisa didampingi petugas untuk melaporkan SPT-nya. Begitu ya Mbak Ayu ya. Betul sekali, mudah sekali kawan pajak. Oke, baik kawan pajak, tadi sudah cukup jelas dan cukup mudah untuk pengisian dan juga pelaporan SPT tahunan orang pribadi 1770 dengan menggunakan norma penghitungan penghasilan itu.
Dan mungkin kita juga menambahkan beberapa informasi ya Mbak Ayu ya kepada kawan pajak semuanya. Bagi kawan pajak yang belum melakukan pemadanan atau validasi NIK dan NPWP, ayo segera lakukan pemadanan NIK dan NPWP sebelum nanti DJP akan mengimplementasikan sistem baru perpajakan ya, siap ya, sistem inti administrasi perpajakan. Atau mungkin bagi kawan pajak yang sudah agak tahu informasi nih ya, ada Kortek, yaitu satu sistem terintegrasi yang disediakan oleh DJP dan rencananya akan diberlakukan secara menyeluruh di bulan Juli nanti, di pertengahan tahun 2024. Iya. Jadi untuk kawan pajak yang belum melakukan pemadanan dan NPWP, segera lakukan. Karena apa? Pada saat nanti Kortek itu sudah berlaku di 1 Juli 2024, kawan pajak tidak merasa kesulitan ya, betul, tidak ada kendala gitu ya. Betul, dalam pengurusan perpajakannya, seperti itu. Atau mungkin juga terkait dengan layanan publik yang balita yang menggunakan NPWP sebagai syarat. Nah, nanti jika belum dilakukan pemadanan bahwa NPWP-nya menjadi NIK, maka itu juga akan terkendala ya. Iya betul, terkendala dan karena Korteknya atau namanya sistem kami sudah terintegrasi, maka kawan pajak mungkin akan terjadi hambatan atau namanya waktunya agak sedikit memerlukan waktu luang ya untuk mengurus pemadanan tersebut. Oke. Dan kita mungkin juga menyampaikan sedikit disclaimer kawan pajak bahwa informasi yang kita sampaikan tadi adalah berdasarkan ketentuan yang berlaku sekarang ya. Jadi masih dimungkinkan bahwa nanti akan berubah sesuai dengan perkembangan ketentuan perpajakan maupun sistem yang baru. Begitu Mbak Ayu. Oke. Jadi dalam kesempatan ini maka pengisian SPT tahunan OP kita juga sudah sampaikan terkait dengan SPT OP untuk yang menggunakan NPPN itu juga sudah kita jelaskan gitu ya Mbak Lita. Semoga kawan pajak dapat segera melaporkan SPT tahunannya. Baik. Gitu. Baik kawan pajak, demikian Pintas kali ini. Terima kasih kami ucapkan kepada kawan pajak yang sudah menyediakan waktu dan juga menyimak Pintas episode kali ini. Dan jangan lupa segera laporkan SPT tahunan PPH orang pribadi kawan pajak semuanya sebelum 31 Maret 2024 terlewati. Begitu ya Mbak Ayu. Dan sebelum kita memulai liburan panjang untuk Lebaran, ayo laporkan segera SPT tahunan PPH orang pribadi kawan pajak semuanya. Dan akhir kata mungkin ya Mbak Ayu, saya Lita mewakili seluruh tim yang bertugas dalam Pintas kali ini pamit undur diri dan kami mohon maaf apabila ada yang tidak berkenan dalam episode kali ini. Terima kasih sekali lagi dan sampai jumpa di episode Pintas selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.